Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang saya hormati BEM Wali Dahlan, Takmir Masjid Wali Dahlan, Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Memasuki hari ke-10 Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 9 wajib puasa yang kita jalankan, di mana 10 hari pertama kita tentunya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, keberkahannya kita harapkan, dan pada 10 hari berikutnya pengampunan Allah yang seluas-luasnya kita harapkan, dan pada 10 hari berikutnya pembebasan dari api neraka, tentunya dijauhkan dari siksa. Kita masih berharap bertemu dengan Lailatul Qadar, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya ada sebuah harapan bagi kita semua. Nilai ibadah, nilai ketakwaan kita tentunya terus meningkat. Di Masjid Wali Dahlan ini adalah salah satu masjid yang ramah anak dan ramah perempuan. Sehingga pada kesempatan ini saya akan mencoba mendapatkan tugas untuk mengisi kultum ini dengan sebuah bagaimana ASI ditinjau dari aspek kesehatan, nilai-nilai ketakwaan, keimanan seseorang yang bisa dipengaruhi dari implementasi pelaksanaan pemberian ASI. Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam syariat Islam prinsip menghilangkan kesulitan diterapkan, termasuk dalam kewajiban puasa Ramadan. Wanita yang menyusui diberikan keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa jika itu membahayakan dirinya atau anak yang disusuinya. Sebagai gantinya, ia wajib membayar fidyah untuk memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, wanita menyusui tidak perlu mengganti puasa, tetapi cukup membayar fidyah. Majelis Tarjih berpandangan orang yang menyusui tergolong wa'alal ladzina yatiqunahu, sehingga cukup membayar fidyah, bukan mengganti puasa sebagai mereka yang sakit, musafir, haid, menstruasi, atau pada kondisi nifas. Keistimewaan orang yang menyusui pada saat orang setelah melahirkan nifas, kondisinya tetap harus melakukan penggantian, karena di posisi nifas itu kadangkala bukan pada orang yang menyusui, tapi kadangkala mungkin terjadi aborsi atau mungkin anaknya yang tidak ada, sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada anaknya itu. Nah, kita berpikir kemaslahatan apa yang ada pada kondisi kebutuhan ASI di masyarakat saat ini. Saya kira kita semua tahu bahwa keluarga, komunitas, kelompok pendukung, pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, puskesmas,
posyandu, sosial lembaga yang lain, termasuk organisasi perempuan itu sendiri, termasuk perempat kerja sebuah perusahaan, punya kewajiban untuk mendukung, dan termasuk media. Pada tahun 2000-an dihebohkannya persoalan capaian ASI eksklusif tidak berhasil karena gencarnya pemberian di media sosial terkait dengan pengganti air susu ibu atau susu formula. Nah, sehingga media ini sangat berperan di dalam mempengaruhi seseorang di dalam berperilaku untuk mampu memberikan ASI-nya. Kondisi dan persoalan saat ini, kita melihat bahwa ada sebuah paradigma baru, nilai gizi yang kurang, terjadinya stunting, ya. Kemudian di mana-mana ada makanan bergizi dan seterusnya. Bahkan data statistik menunjukkan keberhasilan menyusui yang paling tinggi di antara DIY, Jabar, Jateng, dan NTB. NTB itu tertinggi, 82,45%. Saya berpikir, saya menganalisis apakah karena di daerah NTB ini memang religiusitasnya tinggi, ya, kemungkinan ini juga bisa mempengaruhi nilai ketakwaan seseorang dengan pemberian ASI eksklusif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang punya tanggung jawab ASI eksklusif? Pemberian ASI ini harus kita yakini sebagai sebuah amanah, kewajiban orang tua. Pentingnya ASI dalam Islam, hubungan saudara sepersusuan. Persoalannya apa? Bagi masyarakat yang ASI-nya kurang, bagi ibu yang tidak memiliki produksi ASI yang kuat, yang kuat, itu dia akan mencari dengan donor ASI, bank ASI, yang itu nanti akan berdampak terhadap saudara sepersusuan. Tidak sesederhana itu dampak dari sepersusuan yang akan terjadi terhadap hukum perkawinan dan seterusnya. Saya coba satu ayat yang ada pada surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pada surat An-Nisa ini menunjukkan ajaran agama Islam, tata cara mendidik anak. Kalau toh ini dilakukan, insya Allah stunting tidak terjadi. Ya, karena ada tanggung jawab bagi kita semuanya. Tentunya nilai-nilai Islam dalam pengasuhan anak sudah diajarkan dalam Al-Quran. Nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nisa itu saya kira sangat-sangat luas, yang mengandung bahwa orang tua tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah, baik lemah iman maupun lemah fisik. Yang kedua, tentunya ada ajaran yang menyatakan bahwa memberikan nutrisi ASI yang baik berarti orang tua menghindarkan keturunan dalam kelemahan fisik. Nah, ini adalah ajaran yang tentunya kita semua bagi umat muslim
tentunya selalu mengingat ini adalah ajaran perintah dan apa yang harus diberikan oleh kita. Ditambah pada surat Al-Baqarah ayat 233. Ya. Nah, kita berpikir kompleksitas pemberian ASI dan donor ASI dimulai dari inisiasi menyusu dini, ya, pembinaan pengawasannya, ya, masih tingginya penggunaan susu formula, ya. Kemudian pemberian ASI dan susu formula ini tentunya ASI lebih baik karena di dalam ASI tidak ada zat yang ada di dalam susu formula. Apa itu? Itulah pemberian Allah melalui ASI yang tidak bisa dicipta oleh manusia, yang ada antara lain antibodi, ada kandungan protein, ada kasein, yang semua zat-zat itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Juga di dalam sebuah proses metabolisme, pengaruh makanan ibu terhadap kandungan ASI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanan yang dimakan ibu dicerna, diserap, diedarkan melalui darah, termasuk ke jaringan kelenjar susu yang memproduksi ASI. Sehingga makanan apa yang ada haram, misalkan, ya, kemudian kekhawatiran mengkonsumsi makanan yang haram yang mempengaruhi kesucian ASI secara spiritual dapat mempengaruhi bayi. Pandangan ilmiah, ASI tetap mengandung nutrisi yang paling penting bagi bayi yang cocok, ya. Nah, ini adalah ciptaan Allah sekali lagi, ya. Dan tentunya hal yang harus diperhatikan, zat-zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan, kontaminan yang lain yang dikonsumsi ibu itu bisa masuk ke ASI. Sehingga bagaimana kita menyikapinya, menyiapkan seorang ibu yang betul-betul pada saat menyusui membutuhkan makanan yang sangat-sangat diharapkan untuk keberlangsungan dari bayi itu untuk kehidupannya. Oleh karena itu, bagi ibu yang memang merasa tidak cukup ASI, sering bisa ASI dalam fatwa Majelis Ulama membolehkan, mubah untuk dibagi. Artinya donor ASI diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Sehingga hukum donor ASI dalam Islam itu dibolehkan, ya, tidak dilakukan dengan tujuan komersial tentunya, dan syariat tidak dilanggar, dan tentunya atas dasar kerelaan dan kebutuhan yang mendesak. Nah, kemudian bagaimana pencarian dan seterusnya, saya kira ini ada hal-hal yang menjadi catatan bagi kita semua dalam penularan penyakit, kandungan ASI, ya, kemudian hubungan mahram, kehalalan pendonor, ketidakjelasan identitas, kepercayaan dan seterusnya. Itu nanti masuk hal-hal yang diperhatikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, akhir dari saya menyampaikan hal yang mungkin saya ketahui lebih dulu, tentunya ada hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, donor ASI penting untuk menghindari pernikahan dengan saudara sepersusuan. Yang kedua, donor ASI adalah tindakan mulia kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang sesuai dengan Islam dikelola dengan baik, diajarkan dengan baik. Kemudaratan harus dihilangkan. Menolak berbagai keburukan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Begitu pula dengan pencatatan identitas pendonor dan penerima dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Implementasi
yang berdampak pada implikasi etika spiritual bagi orang muslim, penting menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Nah, ini bagi ibu, kehalalan makanan yang dikonsumsi memberikan dampak kesehatan spiritual. Menghindari makanan haram adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Bagaimana seorang ibu menjaga makanan-makanannya untuk keberlanjutan anak yang diasuhnya. Konsumsi makanan halal diyakini tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga membawa keberkahan. Tumbuh kembang anak sangat ditunjang dari makanan yang diberikan ibu. Memastikan kehalalan makanan bagian dari tanggung jawab seorang muslim untuk menjaga diri dan keluarganya sesuai syariat Islam. Billahi taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Ramadan ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.